الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas dan jajaran yang saya muliakan, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, jemaah subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, pagi ini kita dalam keadaan baik-baik saja. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, rezeki berlimpah dan berkah, rumah tangga bahagia, anak dan cucu soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia yakin dengan kalimat la ilaha illallah itu sampai mati, dia masuk surga. Kalau banyak dosanya gimana Pak Ustaz? Masuk surga. Kalau bermaksiat kepada Allah, Nabi mengatakan dia masuk surga. Tetapi kapan masuknya? Ini yang tak tahu, kata Pak. Dalam banyak riwayat menceritakan ada orang yang masuk surga, ada orang yang dimasukkan ke surga, ada orang yang menjadi penduduk tetap surga. Pastilah kita milih yang nomor 3. Jadi penduduk tetap di surga, langsung punya KTP. Adapun yang nomor 1 ini, orang ini datangnya terlambat ke surga. Dia masuk juga tapi lambat. Sehingga kawannya bertanya, "Kamu kok lambat datangnya? Kok lambat datangnya? Kami dah lama di surga." Kan jemaah Masjid Al-Ikhlas tu duluan masuk surga. Dah lama di surga, datang jemaah masjid lain. Bertanya kita, "Kenapa lambat?" Dia jawab, "Kami harus mampir dulu ke neraka." Neraka mana? Neraka Sakor. Ditanya lagi, "Ma salakakum fi Sakor?" Apa yang membuat kalian tuh harus mampir ke neraka Sakor? Qalu, mereka menjawab, "Lam nakun minal musallin." Dulu kami banyak meninggalkan solat. Dia tak solat tapi beriman, masuk surga tapi mampir dulu. Bahkan dalam riwayat juga Nabi ceritakan, Malik dipanggil oleh Allah, "Ya Malik." "Taib ya Allah, saya ya Allah." "Udkhulu finnar." Masuk kau ke neraka itu. "Ke neraka ya Allah." "Iya, masuk." "Ngapain ya Allah?" Kata Allah SWT, "Ukhruju minan nar wa azhabu ilal jannati." Keluarkan mereka-mereka itu dari neraka
suruh ke surga. Oh, masuk dalam Kat Malik dalam neraka tu dikorek-korek dapat. Cari dapat satu, diangkat ke atas, dibersihkan, dibentuk lagi rupa seperti semula, cari lagi, naik lagi, cari lagi, naik lagi, sampai habis semuanya. Selagi ada kalimat la ilaha illallah di hatinya, dinaikkan semua. Tapi lama. Udah lengkap, udah ada lagi, udah selesai Malik, udah ya Allah, diapel, diupacarakan di depan Allah, waris depan Allah. Nah ini tadi. Tapi entah berapa tahun, tidak tahu kita ini. Ditanya oleh Allah, gimana kira-kira, kapok tak? Kapok ya Allah. Masuk ke surga. Sampai situ kena lambat ditanya. Nah, kami mampir dulu di neraka. Neraka apa? Sakor. Kenapa mampir sakor? Kami dulu waktu hidup di dunia sering meninggalkan sholat. Ini yang masuk. Ada lagi yang dimasukkan. Terima bersih ini. Tidak harus lapor ke sana, tidak lapor ke pos itu, minta izin ke pos sana, tidak, dimasukkan. Ini kalau ada anak masuk sekolah nih yang normal, isi ini, isi itu, minta formulir ini, bayar ini, itu yang normal tuh kan. Datang anggota DPR, datang dia telepon kepala sekolah, tolong masukkan nih ponakan saya, masuk bang. Terima bersih. Tahu-tahu besok dah sekolah ya ponakan itu, tanpa harus tes, tanpa harus ngisi ini segala macam, masuk dia. Ini ada orang beriman yang dimasukkan. Siapa ini? Innalladzina amanu wa amilus solihat. Dia beriman dan beramal soleh. Dia beriman dan beramal soleh. Kalau amal soleh, Bapak yang semuliakan, berarti amal yang mulia, amal yang diridhoi oleh Allah, amal yang digemari oleh Nabi Muhammad SAW. Ini dia amal. Kan ada namanya ibadah, ada namanya amal. Kalau ibadah jelas wajib hukumnya, tuntunannya jelas dari Nabi, tak boleh berlebih, tak boleh berkurang. Ini ibadah. Kalau oleh ulama fikih disebut dengan mahdo. Tak boleh tambah-tambah, tak boleh kurang-kurang. Syahadat mesti 2, tak boleh tambah, tak boleh dikurangi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh tambah lagi Pak Bu. Mesti 2 ini. Kalau mau nambah lagi, wa asyhadu Ahmad Gulam namanya, sudah sesat. Salat 5 kali sehari semalam, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Tak boleh ditambah-tambah, tak boleh dikurang-kurangi. Ini wajib. Nah ini yang jadi perbincangan di kalangan ulama. Wajib dan fardu. Wajib hukumnya, fardu pelaksanaannya. Zuhur wajib, tapi belum masuk waktu zuhur, belum dipardukan. Sudah masuk waktu zuhur, bertemu 2 hukum, wajib dan fardu. Wajib hukumnya, fardu dilaksanakan, tak boleh ditunda-tunda. Ini fardu. Kalau dia wajib Ustaz, berarti sesuatu yang wajib ada, adaan. Tak boleh tak ada kan? Kalau dia tak ada, berarti ada yang kosong. Man nasiya bis shalah. Siapa yang lupa, lalai, tak ingat dengan solatnya, faj'alu iza zakaraha,
maka kerjakanlah ketika ingat. Itu yang disebut dengan qadaan. Kalau qadaan gimana solat kita yang dulu waktu muda-muda dulu kita lalai, kita tidak paham, kita belum mengerti, belum sadar. Gimana? Faj'alu iza zakaraha. Kerjakanlah kalau sudah ketika sadar, sudah insaf, sudah paham. Jangan biarkan kosong. Ini dikutip 2 hadis oleh ulama kita bahwa qadaan, usolli fardal subhi rak'ataini qadaan lillahi ta'ala. Berat Pak. Ini orang-orang yang yadkhulul jannah, yang dimasukkan ke surga. Dia punya amal soleh. Amal soleh, amal yang bermanfaat. Nah, yang ketiga, ada orang yang menjadi penduduk surga. Ini aman nih, tajrim min tahtil anharu khalidina fiha abada. Dia sudah menjadi penduduk tetap. Nah, ada orang sudah lama tinggal di Tenayan Raya ini tapi belum dapat KTP. KTP-nya masih payung sekaki. Belum sah jadi penduduk sini. KTP masih payung sekaki. Sudah berapa lama tinggal sini Bu? Sudah 10 tahun. KTP-nya kok payung sekaki? Iya, belum dapat KTP sini. Ini ada orang yang baru saja masuk surga tapi sudah dapat KTP penduduk asli surga. Sah tinggal situ. Takkan kemana-mana lagi. Tentu kita ingin semua yang seperti ini. Ya, berat Ustaz, berat. Siapa ini? Walladzina amanu wa amilus solihati tsumastaqamu. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, lalu dia istiqomah. Imannya oke, amal solehnya tak masalah. Istiqomahnya yang berat. Istiqomah ini teguh pendirian bagaikan karang di tengah lautan. Dihempas gelombang dia tak bergerak sedikit pun. Tetap pendiriannya seperti itu. Tidak pelin-pelan. Amalnya juga istiqomah, tidak pelin-pelan. Nah, dapat kaji ini dah berubah pula. Dapat pula paham itu dah ikut pula paham itu. Dah istiqomah. Dulu waktu di kampung mau begini amalnya, rajin betul baca solawatan segala macam, zikir segala macam, baca ini baca itu waktu di kampung. Sampai di kota berubah Pak. Dah istiqomah. Coba Bapak Ibu lihat, dulu orang setiap azan itu pasti tangannya di telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telinga Pak. Coba Bapak lihat di beberapa masjid sekarang orang azan tangan ke bawah. Padahal Pak Bu yang sebenarnya kan contoh dari ulama kita sudah banyak sekali. Haji Muhammad Zaid azan tangan telinga. Pergilah ke Mekah Madinah tu lihat orang azan telinga tangan. Kenapa? An Abi Juhaifah ra'aitu Bilalan yu'azzinu. Saya Abu Juhaifah, saya melihat Bilal azan, kata dia. Saya melihat Bilal azan. Fatattaba'a, saya ikuti hahuna wa hahuna. Saya ikuti gerakan-gerakan Bilal itu. Dia ayat solat, saya la haula wala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya Allah diikutinya. Wa isna'ahu fi uzunain, dan dia letakkan tangan di dua telinganya. Sahih Bukhari Muslim dalam kitab lupa saya nama kitabnya Pak. Sahih Bukhari Muslim. Nah, Bapak yang sebenarnya kenapa sekarang banyak Pak? Ini istiqomah Pak. Kalau dah cocok itu ada contoh dari ulama kita lengkap dalilnya istiqomah. Nah, ibu bapak yang saya muliakan,
Dulu orang setiap malam Jumat ada amalan-amalan. Baca Yasin 3 kali, baca selawat ini, baca ini. Amalan namanya itu, Pak. Pindah ke kota, tidak ada tuh baca Yasin. Bahkan diklip surat Yasin itu dalam Qur'annya. Kenapa? Tidak ada Yasin. Yasin itu Al-Quran, punya fadilah tersendiri. Bapak baca pun Alam Nasrah 7 kali setelah solat 5 waktu, dia amalan tersendiri, kita amalkan. Kita amalkan pula pamannya surat At-Takasur 10 kali atau 11 kali setelah solat 5 waktu, itu namanya amalan. Silakan saja, kalau baik dia amal soleh. Istiqomah apa tidak? Ini masalahnya ibu bapak yang saya muliakan. Istiqomah apa tidak? Yang istiqomah ini yang berat. Maka sahabat kalau dia lalai dalam beramal itu, Umar bin Khattab lalai dia dengan ibadah karena harta kebun kurmanya itu. Terlambat dia sholat asar. Orang dah selesai sholat asar, baru dia menuju ke masjid. Cuma waktu itu kan belum ada sound system toa ini, Pak. Jadi hanya perasaan saja, lihat matahari, dah masuk asar. Tak dengar azan sampai ke tempat Umar bekerja itu. Tapi dia lalai. Hei kebun, mulai hari ini kau kusedekahkan ke Baitul Mal. Kau telah membuat aku lalai untuk beribadah. Begitu Umar menjaga keistiqomahan dalam beribadah itu. Nah, ini orang yang khalidina fiha abada, orang yang menjadi penduduk tetap di surga. Berat memang. Makanya Rasulullah mengatakan sedekah itu sedikit tak apa-apa, tapi istiqomah ada terus. Nah, banyak tapi tak istiqomah, ini tidak lebih dicintai oleh Allah ketimbang sedikit tapi istiqomah. Nah, ya Bapak yang saya muliakan, siapa ini yang istiqomah ini? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Inilah yang disebut dengan mukmin sejati. Dia ada mukmin pedati, ada mukmin hidup mati, ada mukmin sejati. Yang pedati ini diundang dulu Pak, baru datang dia. Ditelepon malam dulu baru tiba, di WA dulu baru hadir. Kalau tidak diundang, itulah pengurus. Buat acara tidak ada undang-undang. Coba dibuat undangan, tentu datang orang. Ini tidak. Buat acara pakai umum-umum aja, tidak ada undangannya. Kalau untuk ibadah itu Pak Bu yang semuliakan, tidak perlu pakai undangan. Undangannya langsung dari Allah melalui suara muazzin. Tidak ada undangan yang lebih tinggi dari itu. Nih mukmin pedati, ditarik dulu baru bergerak. Pak ya besok ke mana Pak? Tak ada di rumah aja. Datang saya kita wirid subuh besok. Yalah insyaAllah. Kalau tak ditarik tak akan datang. Nih pedati. Yang kedua mukmin hidup mati. Kadang muncul, kadang hilang, kadang tiba, kadang entah kemana. Hidup mati, angin-anginan. Kalau anginnya menuju ke sini datang dia, kalau angin menuju ke sana hilang dia. Ini mukmin hidup mati. Yang ketiga mukmin sejati. Ini sudah melekat di hatinya, mu'allakun qalbun mu'allakun bil masjidi. Hatinya itu sudah seakan-akan tergantung di masjid ini. Rindu dia dengan masjid itu. Di kampung dia terdengar azan, mirip ya suara muazzin Masjid Al-Ikhlas. Rindu dia Pak. Atau sebaliknya, di kota dia azan, mirip azan waktu di kampung dulu. Terbayang masjidnya, terbayang bagaimana kaligrafi yang ada di masjid itu. Rindu dia Pak. Ini qalbun mu'allakun bil masjid. Ini mukmin sejati Pak. Maka Bapak yang saya muliakan, kalau dapat orang ini penghargaan Allah 3.
Allah beri penghargaan terhadap mukmin sejati yang insya Allah menjadi penduduk surga itu. Apa penghargaan Allah? Lahum darajatun inda rabbihim. Allah angkat derajat orang ini. Di mata manusia boleh jadi dia dipandang remeh saja, dipandang sebelah mata, tidak didengar pendapatnya di mata manusia. Tapi di mata Allah keluhannya didengar, permohonannya dikabulkan. Orang ini mulia di sisi Allah. Di mata manusia biasa-biasa saja. Meninggal dia diumumkan di masjid, tak ada orang datang, Pak. Diberitahukan kepada seluruh warga RT 2 bahwa Ustadz Syanu telah berpulang ke rahmatullah. Mari sama-sama kita hadir ke rumah duka untuk melaksanakan penyelenggaraan jenazahnya. Tak ada yang datang. Datanglah mahasiswa itu ke Pak RT. Pak RT, kenapa orang tak datang? Tugas saya dah saya umumkan tadi, kata Pak RT. Setelah warga datang apa tidak itu urusan warga masing-masing. Nah, kenapa Pak RT? Jawab Pak RT, dia itu ustaz tapi tidak pernah solat Jumat di Masjid Al-Ikhlas ini. Ustaz apa? Dia ngajar ngaji tapi tidak pernah solat Jumat. Kata mahasiswa tadi, Pak RT, bapak itu solat Jumatnya di Mekah. Ah, ada-ada aja kamu. Saya saksinya Pak RT. Mahasiswa ini kuliahnya di Mekah, Pak. Setiap Jumat bertemu dengan bapak ini. Setiap Jumat bertemu. Waktu bertemu pertama dilihatnya ini orang Indonesia ini. Ditanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dari Indonesia? Iya. Indonesia di mana? Saya di Banjar. Oh, kapan di mana bapak tinggal? Ya di Banjar. Kapan bapak berangkat ke sini? Baru saja berangkat. Bingung mahasiswanya, Pak. Dibuat oleh bapak ini. Pakai apa bapak berangkat ke sini? Jalan kaki. Dari Banjar pergi sholat Jumat ke Mekah, jalan kaki. Baru saja berangkat. Ini mahasiswa ini tidak mau pula menyalahkan. Oh gitu Pak, iya. Jumat besok ditunggu lagi di pintu yang sama. Ketemu lagi bapak itu dengan tampilan yang khas. Nah, pakai sarung, pakai serban yang sudah lusuh, pakai baju koko pun yang sudah lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak gareba pada cing. Keluar bahasa kampungnya. Cerita lagi, baru berangkat Pak ya? Iya. Jumat besok rencana mau Jumat juga sini Pak? Iya insyaallah. Apa musim buah di kampung kita sekarang Pak? Oh di kampung sekarang kata bapak itu cuma ada 2 buah sekarang, rambutan sama nangka. Yang lain tak ada. Oh kalau bapak kesini besok Jumat Pak, saya dah rindu juga dengan makanan dari kampung kita itu, buah-buahan. Bisa bapak bawakan? Oh insyaallah saya bawakan besok. Pendek kisah, Jumat besok ditunggu di tempat yang biasa bertemu. Tak nampak. Oh mungkin bapak ni tak datang atau sudah duluan tiba. Begitu selesai salat Jumat, mahasiswa ini pun langsung keluar menunggu di tempat biasanya bapak ini keluar dari masjid. Iya keluar dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Jadi Pak, bapak bawakan buah kemarin. Oh iya jadi. Mana Pak? Tuh saya taruh di situ, sudut situ. Ditengok oleh mahasiswa Pak, getahnya masih menetes. Masih menetes getahnya. Situlah mahasiswa tadi meyakini ternyata bapak ini ceritanya betul. Baru berangkat. Nah, lalu mahasiswa tadi mengatakan, Pak, saya besok rencana waktu liburan mau ke kampung bapak. Di mana alamatnya Pak? Oh iya, kalau gitu, kalau mau kampung saya besok, kamu bawa ini. Dikoyak. Ini separuh nih bawa. Diambil dompet tuanya itu, ada 200 merah di dalam, dipotong 2.
Nah, ini bawa besok ya. Kamu ketemu sungai, nanti ketemu ibu-ibu sedang nyuci, nampak gambaran langsung, Pak. Ini disebut dengan kasofiyah, kasab. Nampak ibu-ibu sedang nyuci, tanyalah ke dia nanti, dia akan antar ke rumah saya. Liburan datang, ditelusuri sungai, memang nampak ibu sedang nyuci, ketemu. Assalamualaikum Bu, salam. Bu, ibu tahu rumah Syekh ini, Pak Al-Banjari ini? Oh, tahu suami saya. Oh iyalah, saya antar pulang. Dia sudah pesan kemarin, kalau ada nanti orang nanya saya, tolong antarkan ke rumah. Dia antar. Cerita itu memang sudah diskenario kan, tidak nampak jalan ceritanya, Pak. Saya diundang oleh orang tarekat di 13 Koto Kampar untuk mengisi pengajian. Saya kaget, foto yang dipajang itu persis dengan pakaian yang saya pakai langsung. Seperti itu semua. Apa kata Syekh itu? Kata bawa sekali Ustaz Tuhan katanya. Semiri yang saya pakai warna itu, baju yang saya pakai warna itu, celana yang saya pakai itu, kopi yang pakai itu, persis yang dipajang situ. Saya kagum juga lihat data bawa sekali Ustaz kata dia. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, diketuk pintu, diucapkan salam, ternyata Syekh tadi dalam kamar. Dari malam tidak mau dia keluar dari kamar. Dia pesan sama istrinya, jangan buka pintu kamar saya sebelum nanti ada anak yang dari jauh yang buka pintu ini. Dibuka pintu, ternyata dia berbaring, dipanggil, rupanya sudah meninggal dunia. Itulah cerita, lapor ke Pak RT, diumumkan tak ada warga yang datang. Pak RT tidak percaya. Pak RT, kalau Bapak tidak percaya, ini dia yang ngasih sebelah ini. Ini duit separuh ini dia juga yang ngasih. Apa kata istri Syekh tadi? Oh iya, dia bilang ada koper kecil, jangan dibuka dulu sebelum nanti ada orang yang jauh membukanya. Dibuka, ditengok, ketemulah semiri tadi sebelah, disatukan, cocok. Ketemu uang yang 100 merah itu, disatukan, cocok. Barulah orang kehilangan mutiara yang ada di kampungnya disia-siakan, dipandang sebelah mata. Padahal ini emas intan berlian, mestinya tempat belajar oleh masyarakat. Lahum darajatun inda rabbihim, memang di mata manusia dipandang sebelah mata, tapi sisi Allah, Allah angkat derajatnya mukmin sejati. Datanglah seorang khalifah mengantarkan anaknya ke sekolah. Karena kepala sekolah ini kawan khalifah ini, dia yakin betul anaknya pasti akan diterima. Yakin dia dan berharap sekali. Karena kepala sekolah itu kawan dia. Datang dia siang sekitar jam 10 atau 11. Ngomonglah dia bersama kepala sekolah dan wakil-wakil kepala sekolah itu. Suasana terik matahari ketika itu. Tidak ada tanda-tanda hujan. Ngomonglah dia, ini kawan maksud saya ini mau mindahkan anak ke sini, masukkan anak saya ini tidak betah lagi sekolah di situ. Besar harapan dia. Tapi apa yang terjadi? Pimpinan sekolah tadi menjawab, oh itu ya, tapi biasanya kalau sekolah kita ini menerima anak dari awal, tak bisa masuk ke tengah-tengah. Langsung Pak, tam petir, hujan lebat pun tiba, angin kencang pun datang. Semua terdiam semua. Saksi hidupnya masih ada sekarang orangnya, kawan saya. Terdiam semua. Dia yang astagfirullah, aduh maafkan saya. Kecewa dia, Pak. Allah yang jawab melalui alam ini. Ini orang-orang mukmin sejati, lahum darajatun inda rabbihim. Nah, Pak Bu yang saya muliakan, mukmin sejati. Wa maufiratun, Allah yang berkeinginan untuk mengampuni dosanya. Itu beda dengan kita. Kita yang bermohon kepada Allah supaya diampuni dosa. Allahumma ufir lana dzunubana, itu terus doa kita. Tapi orang yang mukmin sejati ini, Allah yang berkeinginan untuk membersihkan dia dari dosa-dosanya. Kenapa? Tadi sudah istiqomah, tidak goyang-goyang lagi ampernya itu, Pak. Memang teguh tegak pendiriannya dengan amal ibadah dan keimanan yang sejati itu.
Nah, Allah yang berkeinginan mengampuni dosanya. Ini mukmin sejati. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah dengan istilah innaka la'ala khuluqin azim, engkau memang mulia akhlakmu ya Muhammad. Karena Nabi Muhammad Allah yang berkeinginan menjamin tak ada dosanya. Padahal kalau uswah sebagai contoh tauladan dalam Al-Quran cuma ada 3 ayat, Pak Bu. 3 ayat saja kalimat uswatun hasanah dalam Al-Quran. 2 untuk Nabi Ibrahim, 1 untuk Nabi Muhammad. Al-Mumtahana ayat 4, Al-Mumtahana ayat 6. Ini untuk Nabi Ibrahim. Laqad kana fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Ini untuk Nabi Ibrahim. Tapi Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ini untuk Nabi Muhammad. Uswatun hasanah 2 untuk Nabi Ibrahim, 1 untuk Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi Ibrahim tidak dipuji oleh Allah innaka la'ala khuluqin azim? Karena Nabi Ibrahim seumur hidupnya pernah berbohong 3 kali. Berapa usia Nabi Ibrahim? 230 tahun, bohongnya 3 kali. Kita umurnya 63 tahun, bohongnya banyak sekali. Maka harus ada uswah, harus ada contoh. Siapa yang kita contoh? Yang dipuji oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak, Nabi Muhammad dijamin dosa masa lalunya, dosa yang akan datang sudah dibereskan, sudah dibersihkan, diampuni oleh Allah. Nah, ini yang jadi pedoman. Yang ketiga, Bapak yang saya muliakan, warizkun karim. Mukmin sejati itu Allah berikan dia rezeki yang mulia. Rezeki yang membuat dia mulia di dunia, mulia di akhirat. Kalau yang kita minta selesai solat, bukan mulia di dunia, mulia di akhirat. Baik di dunia, baik di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau kita minta baik, lakukanlah perbuatan amal sebagai asbab untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Bapak Ibu pingin buah durian, jangan ditanam biji mangga. Tidak cukup dengan doa, Pak. Yang ditanam biji mangga, doanya, ya Allah, lebatkanlah buah durian saya ini, ya Allah. Tidak, Pak. Kalau pingin buah durian, yang ditanam itu biji durian. Karena dia akan berbuah durian walaupun menunggu 1 tahun 2 tahun, tapi dia tumbuh batang durian, dia berbuah buah durian. Kalau ingin mendapatkan kebaikan, lakukan yang baik-baik, lalu minta fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baru matching kata orang hari ini, Pak. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita kerjakan akan kembali kepada kita dan tidak akan tertukar kepada siapapun. Kebaikan itu sederhana, Ibu Bapak yang saya muliakan. Bukan hanya berbentuk material saja, tapi juga berbentuk doa. Ada orang kita lihat bisnisnya susah, buka ruko, tidak ada orang beli, kita doakan, ya Allah, lancarkanlah rezeki Bapak yang di ruko itu. Ada yang dorong gerobak, isinya cendol, hujan pun turun pula, kita doakan, ya Allah, lancarkanlah rezeki Bapak yang jual cendol ini. Apa kata malaikat? Samsurijal, kau doakan itu tadi. Iya, doa yang sama untukmu. Doa kita belum tentu makbul, tapi doa malaikat pasti makbul. Doa sederhana.
Ada orang yang bawa anaknya cari barang-barang bekas, dorong gerobak, anak ngikut, anak digendong. Jangan dibayang pula, buat anak pandai, tanggung jawab enggak? Mana suaminya? Tidak, doakan. Ya Allah, banyaklah rezeki ibu itu, dah banyaklah rezeki anak itu. Doa yang sama untukmu, kata malaikat. Doa malaikat pasti makbul, doa kita belum tentu makbul. Abu yang saya muliakan, apa saja Ustaz rezeki yang mulia itu? Rezeki yang mulia itu sekurang-kurangnya ada dua yang akan memuliakan. Satu, ilmu agama. Tidak ada ilmu Pak Bu yang akan memuliakan kita dunia akhirat kecuali ilmu agama. Kenapa orang menyesal dalam kubur? Tak cukup ilmu agamanya. Menangis dalam kubur, tak serius belajar agama dulu waktu hidupnya. Di dunia saja ya Bapak, sudah banyak kita temukan di usia tuanya belum pandai mandi junub. Lah tua Pak, belum pandai mandi junub. Ini kan sangat mendasar. Apa yang dibasuh pertama sekali, setelah itu apa lagi yang disiram, terakhir siramannya seperti apa, doanya apa? Apa doanya selama ini Pak? Tak ada doa-doa ada Ustaz. Jadi kalau mandi, ya aku mandi karena kamu, kamu mandi karena aku. Terjadi Pak. Orang yang satu saja menguasai ilmu agama, ada kawan saya tu ngaku dia, saya cuma pandai baca Quran. Di kampung saya cuma belajar baca Quran dengan baik, makhrajnya, lagunya, itulah cuma modal saya, tak ada yang lain. Hijrah dia ke Pekanbaru, karena bacanya bagus, tinggal di masjid jadi gharim masjid, azannya bagus, jadi imamnya mantap, diangkat oleh masyarakat jadi imam, gajinya ditingkatkan. Karena dia aktif di masjid itu dan jemaah senang dengan dia, oleh jemaah pengurus disuruh dia kuliah. Selesai kuliah S1-nya, modal cuma pandai baca Quran. Dan selesai kuliahnya masih tetap jadi imam tetap di situ, gajinya tingkatkan dan dia pun menikah, masih dibuatkan rumah oleh pengurus masjid, tinggal di situ, modalnya cuma baca Quran. Mulia Pak. Alhamdulillah dia bisa beli ini, beli itu. Akhirnya dia pun ikut pula tes SNP3K. Lulus pula. Modalnya apa? Baca Quran, ilmu agama. Ini yang akan membuat orang mulia. Qalu law kunna nasbi'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, kalau kami dulu serius belajar, mempergunakan akal, mempergunakan telinga dengan baik, tak mungkin kami menderita seperti ini. Ilmu agama. Bapak yang saya muliakan. Yang kedua, anak yang soleh. Anak yang soleh. Kalau ada namanya PAUD, pendidikan anak usia dini. Sejak kapan tuh Pak? Usia 4-5 tahun bermain-main. Islam bukan usia 4-5 tahun, baru lahir langsung diberikan pendidikan itu. Diazankan telinga kanan, diikomahkan telinga kiri. Baru lahir. Begitulah proses pembentukan anak yang soleh dan soleha. Bukan dah besar, karena anak itu seperti bambu. Bambu kalau dia masih rebung, mau kita bengkokkan ke sini ikut, mau dorong ke sana ikut, bengkok ke sini dia akan ikut. Ketika masih rebung, dimakan pun bisa ngikut. Tapi kalau dia sudah jadi bambu, semakin kuat kita tarik, semakin kuat tendangannya kepada kita. Anak kalau masih bayi dia Pak, masih balita, kita ajak begini, ikut ngaji yo nak, ikut ngaji yo, ikut ayah ngaji. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Coba ikut.
Alam nasrah laka sadrak. Ikut nak ikut ketika dia masih balita. Tapi kalau sudah SMA dia baru solat. Ayah nak solat dia katanya. Ngaji. Ayah pandai nak ngaji. Mulai pak. Nah bapak ni proses. Dari lahir saja sudah diberikan pendidikan usia dini itu. Kita semua pun berharap dapat anak yang soleh, soleha. Maka setiap selesai solat jarang tinggal doa itu pak. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Jarang tinggal. Dapat pak? Belum tentu. Kenapa? Yang ditanam biji mangga doanya minta durian. Anak ditempatkan di tempat yang tidak ada pendidikan soleh solehanya, kita berdoa minta anak soleh dan soleha. Besok anak yang soleh ini karena kesolehannya orang tuanya dipanggil oleh Allah, dipasangkan mahkota di kepalanya. Siapa yang masang? Allah. Kenapa dipasang? Dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Engkau sukses mendidik anakmu menjadi anak soleh dan soleha. Dapat penghargaan dari Allah. Rizkun karim. Rezeki yang mulia. Kalau rizkun halalan thayyibah banyak. Dalam Al-Quran kalimat halalan thayyibah banyak. Apalagi rizkun mubarakah. Rizki yang berkah banyak dalam Al-Quran. Tapi rizkun karim hanya 3 ayat saja dalam Al-Quran. 3 ayat. Rizki yang mulia di dunia, mulia di akhirat. 3 ayat saja. Begitulah bapak yang semuliakan penghargaan Allah terhadap mukmin sejati. Siapa mukmin sejati itu Pak Ustaz? Apa ciri-cirinya? Karena iman itu letaknya di hati. Muncullah contoh ekspresinya keluar. Nampak ciri-cirinya. Orang ahli psikologi hanya melihat dari ciri-ciri, tak tahu dia bagaimana sungguhnya perasaan seseorang, tapi dia lihat dari ciri-ciri. Kalau orang tu ngomong sambil pegang hidung, kata dia, ini cenderung berbohong. Ya nampak ya, itu cenderung berbohong. Tapi tidak semua orang pegang hidung sambil ngomong bohong. Kadang memang sakit hidungnya tu pak ngomong dia, bapak bohong ya. Tapi pegang hidung. Atau ada kata ahli psikologi ngomong sambil matanya berkedip-kedip, itu menutupi kebohongan yang sedang dia lakukan. Tapi tidak semuanya, kebanyakan. Karena ada orang memang harus berkedip terus matanya. Nah itu menurut ahli psikologi. Iman yang letaknya di hati ada ciri-cirinya. Siapa yang mukmin sejati ini? Kata Allah 5 nih ciri-cirinya. 1 paket pak. Beda dengan munafik. Kalau munafik dapat 1 itu sudah munafik, tapi dapat 3-3-nya munafik sejati. Kalau beriman sejati 5-5 1 paket. Tidak boleh pisah-pisah ini 5 ini. Siapa dia? Iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau diingatkan dia akan Allah, gemetar hatinya. Diingatkan, dengar ceramah, lalu terasa dia, oh iya saya salah ini kelakuan saya dulu ini salah, gemetar hatinya. Ya Allah, terima nak tobat saya ini ya Allah. Diingatkan, atau diingatkan secara personal sendirian. Pak, tidak baik begini nih pak. Ini nih sesuatu yang salah dalam agama kita. Tidak boleh lagi pak. Walaupun cuma nyontoh-nyontoh mempraktekkan, tidak bagus lagi pak. Awak dah tua pak, nanti hilang amal kita, marah Allah. Jangan mencarut-carut lagi. Tidak Ustaz, awak mencontohkan yang diucapkan kawan tu walaupun mencontohnya tak bagus pak. Iya astagfirullahalazim. Diingatkan. Kan Rasulullah marah betul tu Pak Bu yang semuliakan. Man lam tanhahu salatu al fahsya wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang rajin solat tapi mulutnya masih mengeluarkan kata-kata yang keji, mungkar, kata-kata kotor, lam yazdad minallahi illa bu'da. Tidak ada guna solatnya itu.
Tidak ada guna solatnya. Nabi tidak sebut mencontoh, praktekkan apa yang dibuat orang. Tidak. Yang keluar dari lisan kita. Kita ingatkan, oh iya ya Ustaz. Astagfirullah, muter hatinya. Belum lagi yang kolektif, Pak. Hayya 'alas shalah. Kita masih sibuk juga dengan urusan dunia kita ini. Dipanggil oleh anak kita, "Ma, sudah azan tuh, Ma. Kok masih main-main HP juga?" Iya, nah, astagfirullahalazim, tinggalkan segera. Gemetar hatinya, tak nyaman dia ketika diingatkan atas kesalahannya itu. Udah maghrib masih Ramayana juga. Bu, pulang yuk, udah maghribnya. Di mana kita sholat nanti? Apa kata ibu tadi? Ah, tenanglah, kita jamak sholat nanti, aman saja. Kita sedang darurat ini. Apa iya Pak Bu? Segala sesuatu yang kita anggap begini itu bisa menjamak sholat? Apa iya jalan-jalan ke Sungai Hijau bisa menjamak sholat? Main-main ke Pulau Cinta bisa menjamak sholat? Atau pergi lihat pacu jalur ke Taluk Kuantan boleh menjamak sholat? Apa iya Pak? Kan sudah sampai postan ukurannya 96 kilo, kan sudah boleh jamaah. Ibu bapak, ketetapan jarak ini berdasarkan tingkat kepayahan yang dirasakan oleh orang yang melakukan perjalanan itu. Bukan jarak ini yang jadi stressingnya, tapi tingkat kepayahannya. Zaman Nabi kendaraan onta, maksimal kuda, kadang keledai. Perjalanan di tengah padang pasir, tidak ada rumah penduduk, tidak ada masjid kiri kanan, tidak ada rumah makan, tidak ada sumber air. Perjalanan seperti itu dah payah sekali jamaah. Zaman Imam Mazhab yang 4 itu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, juga seperti itu. Kendaraannya adalah onta, kuda maksimal, tengah padang pasir, tidak ada kiri kanan rumah penduduk, tak ada sumber air yang jelas, panas terik luar biasa. 90 kilo sungguh sangat payah. Coba banding kita sekarang Pak. Mobil kita Fortune, Pajero Sport, AC-nya, jalan licin, kiri kanan rumah makan, sumber air jelas, masjid ada kiri kanan. Kita punya mobil sendiri, nyetir sendiri. Mana kepayahannya Pak? Ijtihad itu untuk memudahkan ketika kita kepayahan. Terus yang ini mana kepayahannya? Ini satu. Yang kedua, musafir tujuan perjalanan itu jelas. Yang wajib bertemu dengan yang wajib rukhsah. Nah, itu Pak. Tapi yang wajib bertemu dengan sunat, al-wajibu taqaddamu ala sunnati, yang wajib mesti didahulukan daripada yang sunat. Apalagi wajib bertemu dengan al-ibahah, jauh ke bawah Pak, tidak berimbang. Kalau kita jalan-jalan wisata, hukumnya al-ibahah, boleh-boleh saja. Bukan sunat, al-ibahah boleh. Makruh pun tidak, tapi ibahah, mubah, boleh. Bapak mau jalan-jalan pakai cerocok, boleh. Solat wajib, jauh Pak, tidak berimbang. Tapi wajib bertemu dengan wajib. Maka 3 perjalanan Pak Bu yang membolehkan untuk menjamak solat. 1, perjalanan ibadah. 2, perjalanan jihad. Yang ketiga, perjalanan taklim, pergi menuntut ilmu. Ini boleh nih. Tapi untuk berleha-leha melihat orang ramai, nampak kemarin pacu jalurnya, enggak. Nampak harimau inuman, enggak. Entah manu sampan inuman enggak nampak dah. Apa yang nampak? Orang banyak. Ada tak unsur 3 ini Pak Bu? Itu dia Pak. Kita tak boleh lepas dari hukum. Dan para ulama itu memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah, dan dia berijtihad sesuai dengan masanya.
Ibu bapak yang saya muliakan, ini satu Pak. Yang kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana, lembutkan hati. Itu bahasa sayanya, lunakkan hati. Ketika dinasihati orang, benar nasihat orang itu, terima. Sikap tegas boleh, keras dalam hidup nih silakan. Umar bin Khattab juga seperti itu. Orangnya keras, sikapnya tegas. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, dikabarilah dia, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Naik emosinya, cabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Rasulullah sudah meninggal dunia, ku tebas batang lehernya. Naik Abu Bakar Siddiq, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Kata Abu Bakar, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad itu memang rasul, tapi sudah banyak rasul sebelum dia meninggal semua. Kalau Nabi Muhammad meninggal, iya, dia juga sama dengan rasul sebelumnya. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Siapa yang menyembah Allah, Allah tak pernah mati, hidup selama-lamanya. Sikap tegas, orangnya keras, tapi hatinya lembut. Meleleh air mata Abu Bakar, Umar bin Khattab mendengarkan pidato Abu Bakar itu, Pak. Boleh kita berbeda pendapat, tapi kalau sudah ketemu ditunjukkan dalilnya, saatnya hati ini lunak untuk menerima pendapat dan saran nasihat orang lain itu. Jangan bersikeras saja. Wah, tidak ada tuh dah bid'ah itu. Tidak boleh, Pak. Saatnya hati kita ini melunak, itu tanda orang mukmin sejati. Jangankan menyalahkan orang, untuk membantah orang saja dia tak mau, Pak. Didengar. Atau ngambil status pula, tak tahu dah, aku dah tua dah ni, dah paham aku tu, kau belum paham. Tidak, Pak. Saatnya melunakkan hati. Iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana. Kalau dah ketemu dalil, tak mau lagi diterima, semakin mantap dia mengamalkannya. Nah, ibu bapak, yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mukmin sejati itu rela ikhlas menerima apapun yang Allah takdirkan untuk dirinya. Apapun kondisi kita pagi ini, inilah yang terbaik Allah berikan kepada kita. Jangan pernah dibanding-bandingkan dengan orang lain. Itulah yang membuat kita selalu berkeluh kesah. Kenapa ya? Kawan tu sama dengan saya dulu tu. Saya tahu untuk kuliah tak bisa apa-apa dia tu. Makalah saya yang buat tu. Ujian skripsi itu saya yang ngurus tu. Sekarang jadi kepala sekolah dia. Kok bisa ya? Jangan pernah dibanding-bandingkan, Pak. Kayu yang kita lihat bengkok di dalam air, ketika dikeluarkan kayunya itu ternyata tidak bengkok, alias lurus saja. Bukan kayunya yang bengkok, pandangan kita yang salah dalam melihat itu. Orang yang kita lihat bahagia, sukses menurut kita, tapi kata dia, kita lah yang bahagia, kita lah yang sukses. Aduh, enaklah bapak, Pak ya, di usia pensiun ni bisa ke masjid bersama istri, berjalan berdua, nanti sarapan pagi berdua, enaklah bapak. Kata ibu yang bapak yang berdua ini, enak bapak ya, sebentar-sebentar sampai ke Bogor, sebentar sampai pula ke Surabaya, sebentar sampai pula ke Malaysia, Singapura, Thailand, Bangladesh. Kata kita. Tapi kata bapak tadi, itulah saya dah usia pensiun gini ya, belum juga bisa beristirahat. Saya ingin juga tuh seperti bapak ibu duduk di masjid, solat 5 waktu di masjid, tapi belum juga bisa sampai sekarang. Kita melihat orang-orang bahagia, orang melihat kita, kitalah yang bahagia. Maka sesungguhnya syukurilah apa adanya, bukan ada apanya. Yang Allah berikan dengan kita hari ini, terimalah, tawakallah. Kalau Allah yang berkehendak,
Walaupun manusia tidak berkehendak, jadilah kehendak Allah. Itu yang dibaca terus oleh imam tu selesai solat tu. Sering dibaca itu ayatnya, Pak. Allahumma la mani alima mana tawala radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Nah, sering dibaca itu, saya dengar. Kalau Allah berkehendak, manusia menolak, tetap jadi. Tuh Adam tidak ada ayah, tidak ada ibunya. Siti Hawa tidak ada ayah, tidak ada ibunya. Nabi Isa tidak ada ayahnya. Jadi Allah berkehendak. Sebaliknya ada orang yang berkeinginan betul untuk punya anak, 10 tahun menikah, dokter kandungan didatangi, ahli ini didatangi juga, tabib dikunjungi, tapi tak juga punya anak. Dipancing pula, diambil anak angkat, tak juga punya anak. Allah belum berkehendak, tawakallah. Yang keempat, Bapak yang semuliakan, ini dia wa yuqimunas shalah, menjaga solat 5 waktu je. Ini present continuous, bukan madi, bukan past tense ni Pak, tapi mudhari. Selalu dan selalu solatnya dijaga, dijaga betul. Jadi kalau ada kawan Pak membaca kitab Fadailul Amal, itu isinya ialah menjaga ibadah, menjaga solat 5 waktu, menjaga sedekah. Tak banyak-banyak isinya, menjaga ibadah itu. Inilah fadilah amal. Kenapa? Lambang mukmin sejati. Yang terakhir Bapak yang semuliakan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian dari rezeki yang dia dapatkan itu yunfikun, terus menerus dia berimpak. Kalau sedekah itu masih luas. Sedekah itu banyak hal yang disebut dengan sedekah. Wakaf juga sedekah, impak juga sedekah, zakat juga sedekah, melakukan kebaikan juga sedekah. Ada yang senyum kepada orang lain juga disebut oleh Rasulullah dengan sedekah. Tapi kalau impak yunfikun, nafkah. Nafkah itu nafkah yang bapak berikan kepada istri disebut dengan nafkah, yang ibu berikan kepada anak untuk jajan disebut dengan nafkah, maknanya belanja. Kalau demikian duit. Sebagian dari duitnya dia impak sedekahkan, dia impakkan. Inilah orang mukmin sejati. Jangan pernah menunggu-nunggu dalam berimpak. Jangan ditunggu-tunggu Pak. Tunggu dulu nanti dah cair proyek di sana baru saya berimpak. Jangan Pak. Boleh jadi yang di sana tak jadi cair. Kenapa? Asbab kita tak berimpak pada saat ini, tak cair, ditutup oleh Allah jalannya. Boleh jadi Pak Bu yang semuliakan, dicair pun waktu sana nanti berimpak kita, Allah tak terima lagi. Saklabah cuma tunggu. Datang Abu Bakar, tunggu dulu Abu Bakar. Datang lagi Abu Bakar, tunggu dulu Abu Bakar. Datang lagi Abu Bakar, tunggu dulu ya, belum saya hitung semua apa yang harus dikeluarkan itu. Lapor Abu Bakar kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, mulai saat ini jangan pernah terima zakat dari saklabah. Habis main Pak. Nah, oleh sebab itu Bapak yang semuliakan, jadilah mukmin sejati yang insya-Allah akan menjadi penduduk tetap di surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu